Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu baptisan anak dan tanggung jawab orang tua. Kita tahu bahwa doktrin tentang baptisan anak itu seringkali ditolak atau juga dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi Alkitab atau bertentangan dengan Alkitab. Dan karena itu pada malam hari ini saya akan memberikan penjelasan seputar masalah ini di dalam bagian awal kita, dalam renungan awal kita ini. Dan temanya adalah baptisan anak dan tanggung jawab orang tua atau gereja. Dan saya mendasari pembahasan ini membaca dua ayat, Galatia 3 ayat 13-14 dan Ulangan 6 ayat 6-9. Galatia 3 ayat 13-14 berbunyi demikian: Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lalu Ulangan 6 ayat 6-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas sebagaimana yang sudah saya bilang, yaitu tentang masalah baptisan anak dan tanggung jawab orang tua atau gereja. Gereja Protestan dan juga gereja Katolik itu menerima praktek baptisan anak. Sedangkan gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik biasanya menolak baptisan anak ini. Dan saudara-saudara, akibat daripada itu, orang-orang yang menolak baptisan anak ini, mereka lalu akhirnya di dalam praktek selanjutnya mereka membaptis kembali orang-orang yang sudah dibaptis oleh gereja-gereja yang menerima baptisan anak. Dan saudara-saudara, mereka yang menolak baptisan anak itu biasanya melakukan sebagai gantinya mereka melakukan upacara penyerahan anak. Dan dasar yang mereka pakai di dalam upacara penyerahan anak itu adalah Matius 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Di mana dikatakan di sana, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Nah, ayat ini dijadikan dasar untuk praktek penyerahan anak. Saudara, menurut saya justru ini adalah dasar yang salah. Ayat ini bersifat deskriptif dan bukan didaktis. Artinya adalah Alkitab hanya menceritakan bahwa ada anak-anak yang mau dibawa kepada Yesus dan ada orang yang mau mencegah, tapi Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ayat itu hanya bercerita peristiwa yang terjadi pada saat itu, tapi tidak bermaksud bahwa apa yang dilakukan pada waktu itu menjadi hukum, menjadi rumus, menjadi norma yang kita harus lakukan sampai hari ini. Sehingga jikalau orang membuat satu upacara penyerahan anak didasarkan pada ayat ini, menurut saya justru adalah salah. Nah, saudara-saudara, saya menerima praktek baptisan anak. Dan saya percaya bahwa praktek itu mempunyai landasan Alkitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya tahu ada banyak orang yang menerima praktek baptisan anak, tapi sayangnya dasar yang mereka pakai itu salah. Ada yang mendasarkan baptisan anak ini pada Matius 19 ayat yang ke-13-15 yang sudah saya bacakan tadi. Tapi saudara, kalau dipikir secara jujur, apa urusannya? Ya, apa urusannya penyerahan atau anak waktu orang membawa anak-anak pada Yesus, lalu ada yang mencegah, lalu Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Lalu setelah itu Yesus menumpangkan tangan berdoa untuk mereka. Nah, lalu apa hubungannya itu dengan baptisan? Sama sekali tidak ada. Jadi menurut saya, kalau kita mengajarkan atau mempraktekkan baptisan anak dengan dasar Matius 19 ayat 13-15, justru itu adalah salah. Atau juga saudara, ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga Kristen itu harus dibaptis.
Karena kalau sampai mereka mati pada masa anak-anak, maka mereka akan masuk neraka. Dan memang ada gereja yang mengajarkan bahwa anak-anak yang tidak sempat dibaptis, baik anak-anak dari orang Kristen maupun juga orang non-Kristen, itu akan masuk neraka. Dan itulah sebabnya di dalam sejarah itu pernah diadakan baptisan bagi anak-anak yang lahir atau yang belum lahir. Mengapa saudara? Karena ini penting, dipikirkan bahwa baptisan anak itu penting untuk keselamatan anak itu. Jadi waktu anak itu lahir, dia dibaptiskan. Bagaimana kalau anak itu belum lahir atau lahir langsung mati, belum sempat dibaptis? Nah, karena itu maka pernah terjadi dalam sejarah, ada praktek membaptis anak sebelum lahir, yaitu membaptis dia waktu dia ada dalam kandungan ibunya. Jadi air baptisannya ditaruh di perut ibunya. Dan saudara-saudara, kalau itu yang dipahami, maka menurut saya ini adalah sesat. Kenapa? Karena selamat atau tidaknya itu tergantung dari baptisan. Dan itu jatuh pada salvation by works, atau selamat karena berbuat baik. Karena itu saudara, menurut saya sekalipun menerima baptisan anak, tapi saya menolak dasar-dasar yang dipakai dengan apa yang sudah saya ungkapkan tadi. Nah, karena itu pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar tentang baptisan anak. Dan saya ingin membahas beberapa hal. Yang pertama adalah landasan teologis dari baptisan anak. Landasan teologis bagi baptisan anak ini tidak didasarkan pada adanya ayat-ayat yang secara eksplisit memerintahkan baptisan anak. Orang-orang yang anti baptisan anak selalu bertanya, mana ada perintah di dalam Alkitab untuk membaptis anak-anak? Tapi saya juga menjawab, mana ada larangan di dalam Alkitab untuk membaptis anak-anak? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi memang yang menjadi dasar baptisan anak bukannya adanya perintah eksplisit, melainkan pada satu teologi yang disebut sebagai covenant theology atau teologi perjanjian. Nah, apa itu teologi perjanjian? Nah, kita kembali melihat Galatia pasal 3 ayat yang ke-13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, pertanyaan pertama yang patut kita ajukan setelah membaca ayat ini adalah, apa itu berkat Abraham? Atau apa isi dari berkat Abraham? Karena di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya telah jadi kutuk di atas kayu salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Nah, apa itu berkat Abraham? Apa isi dari berkat Abraham? Nah, hal ini penting karena demi sampainya berkat ini kepada bangsa-bangsa lain atau sampai pada kita, Yesus Kristus bersedia menjadi kutuk di atas kayu salib. Yesus Kristus rela mati demi berkat itu sampai kepada bangsa lain. Mari kita perhatikan Galatia pasal yang ketiga ayat 26 dan 29. Di sana dikatakan begini ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Lalu ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, secara rohani kita menjadi keturunan Abraham. Dan dengan demikian kita berhak menerima janji Allah itu. Janji apa? Itulah janji yang ada di dalam berkat Abraham. Nah, sekarang mari kita melihat isi dari janji itu. Dan dengan demikian kita harus kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ke-17, di mana Allah memang pernah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Di dalam Kejadian 17 ayat 7, di sana dikatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi saudara, rupanya berkat Abraham yang juga diterima oleh kita yang percaya kepada Kristus Yesus, yang olehnya Yesus rela menjadi kutuk di atas kayu salib itu, adalah satu berkat rohani, yaitu supaya Allah menjadi Allah dari Abraham dan keturunannya. Yesus rela menjadi kutuk di atas kayu salib agar Allah dapat menjadi Allah bagi Abraham, agar Allah dapat menjadi Allah bagi keturunan Abraham, termasuk keturunannya secara rohani, yaitu saudara dan saya.
Selanjutnya, untuk meneguhkan janji itu, Allah memberikan satu ordinansi yang harus dilakukan oleh Abraham dan keturunannya, dan itu adalah tanda sunat. Di dalam Kejadian 17 ayat 10 dikatakan demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat ini adalah lambang dari perjanjian rohani itu, serta meterai kebenaran berdasarkan iman. Di dalam Roma pasal 4 ayat 11 dikatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Nah, saudara-saudara, jika sunat ini adalah meterai kebenaran berdasarkan iman, maka setiap orang yang disunat dimasukkan atau terhisap ke dalam perjanjian kekal ini atas dasar iman. Lalu kapankah seorang keturunan Abraham disunat? Di dalam Kejadian 17 ayat 12 dijelaskan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi saudara, yang disunat itu adalah anak yang berumur 8 hari. Tadi kita sudah membaca ayat itu, Roma pasal 4 ayat 11, dikatakan bahwa sunat itu diterima sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Nah, kalau seorang anak disunat saat berumur 8 hari, maka iman siapa yang dipakai di dalam praktek sunat ini? Iman anak itu sendiri, ataukah iman orang tuanya? Dalam hal ini adalah Abraham. Sudah pasti bukan iman anak itu, tapi Abraham. Jadi yang disunat ini adalah bayi yang belum mengerti apa-apa tentang masalah iman. Dan dia belum bisa beriman dari diri sendiri. Kalau begitu, mengapa dia perlu disunat? Sebab itu adalah perintah Allah. Menolak menyunatkan seorang anak hanya karena dia belum bisa beriman dari diri sendiri, itu melawan perintah Allah. Dan ingat saudara, Musa pernah mau dibunuh oleh Tuhan karena dia lalai menyunatkan anaknya. Itu di dalam Keluaran pasal 4, ayat yang ke-24 sampai 26. Jadi saudara, sunat adalah tanda perjanjian berdasarkan iman, dilakukan pada keturunan Abraham secara jasmani pada saat mereka masih berumur 8 hari. Atau dengan kata lain, pada saat mereka belum bisa beriman dari diri mereka sendiri. Nah, satu hal yang harus ditambahkan adalah bahwa perjanjian yang ditandai dengan sunat ini bersifat kekal. Di dalam Kejadian 17 ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Anehnya saudara, di dalam perjanjian baru ada begitu banyak ayat Alkitab yang menganggap sunat ini tidak penting lagi dan tidak mempunyai arti bagi seorang Kristen. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat yang ke-15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudara-saudara, mengapa demikian? Kok di dalam perjanjian lama dibilang tanda itu bersifat kekal, tetapi di dalam perjanjian baru kok sunatnya justru ditiadakan? Mengapa demikian? Karena tanda sunat tersebut telah diganti. Itu adalah tipe, itu adalah bayangan. Sedangkan antitipenya itu sebenarnya adalah baptisan sendiri. Ini berlaku setelah Yesus mati dan bangkit. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam Dia kamu telah disunat. Di dalam Kristus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu, dan seterusnya. Jadi sunat itu, kamu disunat bukan dengan sunat manusia seperti yang dilakukan oleh Israel secara jasmani, tapi oleh sunat Kristus, sunat rohani. Di dalam Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan. Jadi di sini terlihat bahwa baptisan itu menggantikan sunat. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-27 dan 29, di dalam ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Lalu ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tentang ini saudara ya,
Seorang teolog bernama Louis Berkhof, dia mengatakan, pada zaman perjanjian baru, baptisan oleh otoritas ilahi menggantikan sunat sebagai lambang dan meterai pentabisan dari perjanjian anugerah. Alkitab dengan tegas menekankan bahwa sunat tidak bisa lagi berfungsi sebagai lambang dan meterai pentabisan. Jika baptisan tidak menggantikan kedudukan sunat, maka perjanjian baru tidak memiliki ritual pentabisan. Tetapi jelas bahwa Kristus menggantikan sunat itu dengan baptisan. Matius 28 ayat 19-20, Markus 16 ayat 15-16. Baptisan sesuai dengan sunat dan dengan pengertian spiritual. Jadi saudara, sekalipun tanda sunat itu telah digantikan dengan baptisan, namun perlu diingat bahwa perjanjiannya itu bersifat kekal. Dengan demikian kita dapat melihat kedudukan baptisan anak dalam rangka perjanjian Allah itu. Jikalau di dalam sunat, seorang bayi berumur 8 hari yang belum bisa beriman dari diri sendiri boleh dan bahkan harus disunat, maka seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri boleh dan bahkan harus dibaptiskan. Jikalau di dalam sunat seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri dapat disunat dan dimasukkan ke dalam perjanjian kekal itu atas dasar kepercayaan Abraham, maka di dalam baptisan seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri dimasukkan ke dalam keluarga Allah atas dasar kepercayaan orang tuanya. Ini adalah landasan teologis bagi baptisan anak-anak. Ini hal pertama yang saya bicarakan. Sekarang hal kedua yang saya bicarakan adalah bagaimana menjawab keberatan-keberatan. Kita sudah mendengarkan tentang dasar yang kuat tentang praktek baptisan anak ini dari sudut pandang perjanjian anugerah yang bersifat kekal. Tapi saudara-saudara, kita juga perlu melihat beberapa keberatan dari orang-orang yang menolak paham atau praktek baptisan anak ini. Dan setahu saya ada 2 keberatan yang mereka pegang. Yang pertama adalah, keberatan pertama adalah tidak ada perintah untuk membaptis anak-anak. Dan juga tidak ada bukti atau contoh dalam Alkitab di mana anak-anak dibaptiskan. Bagaimana menjawab keberatan ini? Memang saudara ya, Alkitab tidak pernah memerintahkan kita secara eksplisit untuk membaptis anak-anak. Tapi seperti saya bilang juga, di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang dapat ditafsirkan sebagai larangan untuk membaptiskan anak-anak. Oleh karena itu, maka ketiadaan perintah untuk membaptis anak-anak tidak dapat merupakan bukti bahwa baptisan anak-anak adalah sesuatu yang tidak sah, bahkan merupakan sesuatu kejahatan. Ingat bahwa kalau sesuatu tidak dicatat, bukan berarti sesuatu itu dilarang. Contoh saudara ya, pada perjamuan terakhir antara Yesus dan murid-muridnya, tidak ada satu orang perempuan pun yang ikut perjamuan itu. Apakah itu berarti bahwa kaum perempuan dilarang ikut perjamuan kudus? Saudara, sering para penganut baptisan selam menuntut bukti eksplisit atau perintah langsung untuk baptisan anak-anak. Mana ada perintah di dalam Alkitab untuk membaptis anak-anak? Mana ada contoh dalam Alkitab baptisan untuk anak-anak? Menurut mereka, jika tidak ada perintah semacam itu, maka baptisan anak-anak itu adalah sesuatu yang salah. Saya kira mereka lupa juga bahwa tidak ada perintah langsung di dalam Alkitab untuk mengubah hari Sabat, Sabtu, menjadi hari Minggu, di mana umat Kristen berbakti. Kalau memang mereka mau konsisten dengan pandangan mereka, seharusnya mereka juga menolak ibadah hari Minggu dan hanya mau ibadah hari Sabtu. Tapi pada kenyataannya, mereka tidak persoalkan sama sekali. Mereka tetap beribadah hari Minggu, biarpun tidak ada perintah eksplisit. Kalau memang demikian, mengapa dalam kasus baptisan menuntut bukti eksplisit dari baptisan anak atau contoh baptisan anak baru mau menerima baptisan anak? Kalau tidak ada, maka ditolak. Jikalau mereka konsisten, mereka harusnya juga menolak ibadah pada hari Minggu. Itu yang pertama, saudara. Keberatan yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa Alkitab selalu menekankan pertobatan dan iman atau kepercayaan sebagai syarat baptisan. Jadi, harus beriman dulu, baru dibaptis. Harus percaya dulu, baru dibaptis. Harus bertobat dulu, baru dibaptis. Ada seorang penulis namanya John Wesley Brill. Dia mengatakan di dalam perjanjian baru, perkataan bertobat selalu mendahului perkataan baptisan. Di dalam Matius 3 ayat 2 ayat 36, Kisah 2 ayat 37-41, Kisah 8 ayat 12, 18 ayat 8, 19 ayat 4. Hal itu menyatakan bahwa kanak-kanak tidak layak untuk dibaptiskan sebab mereka belum percaya.
Lalu seorang yang namanya Fuchsi, dia mengatakan, untuk dibaptis, orang harus bertobat, percaya kepada Yesus, dan atas kehendak sendiri memberi diri untuk dibaptis. Seorang bayi tentunya belum bisa bertobat, ataupun percaya kepada Yesus, apalagi memberi dirinya untuk dibaptis. Bagaimana menjawab keberatan ini? Memang benar bahwa di dalam Alkitab, kepercayaan dan pertobatan selalu mendahului baptisan. Tapi yang harus dipikirkan adalah ketika Alkitab membicarakan hal itu, kepada siapakah perintah atau syarat itu ditujukan? Yang terpenting bukan hanya ada syarat, tapi syarat untuk siapa? Kalau kita teliti, maka seluruh bagian Alkitab yang membicarakan hal itu ternyata diberikan kepada orang-orang dewasa yang sama sekali belum percaya kepada Kristus, baik mereka maupun juga keturunan nenek moyang mereka atau orang tua mereka. Di dalam Kisah 2 ayat 38, Petrus memberikan syarat itu kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya, yang menurut Petrus mereka lah yang telah membunuh Yesus Kristus. Rasul Paulus perlu beriman dan percaya kepada Yesus sebelum dibaptis, sebab dia bukan hanya tidak percaya pada Yesus sebelumnya, tapi juga dia membenci dan menganiaya orang Kristen atau gereja. Sida-sida dari Ethiopia perlu beriman dan percaya sebelum dibaptis, sebab dia tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Cornelius perlu percaya kepada Yesus sebelum dibaptis, karena justru dia bukan dari kalangan orang Israel. Kepala penjara di Filipi perlu percaya sebelum dibaptis, karena dia tidak memiliki pengenalan sama sekali tentang Yesus. Dan masih banyak kasus yang lain. Jadi kita melihat bahwa syarat itu diberikan kepada orang dewasa yang sudah bisa beriman dan percaya dari diri sendiri, dan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang kepercayaan kepada Kristus, baik secara pribadi maupun juga secara kolektif di dalam keluarga mereka. Jadi saudara, seharusnya syarat ini tidak diterapkan kepada seorang anak. Bagaimana mungkin sebuah syarat yang bukan untuk anak-anak diterapkan kepada anak-anak? Dan ketika anak-anak tidak memenuhi syarat itu, lalu dikatakan bahwa anak-anak tidak boleh dibaptis. Mengapa Alkitab tidak mempunyai contoh eksplisit tentang baptisan anak? Atau baptisan dari orang-orang percaya? Sebab yang dicatat Alkitab bukanlah suatu periode selanjutnya, tapi yang dicatat oleh Alkitab adalah periode pertama dari orang-orang percaya. Periode pertama dari kekristenan. Pada saat itu, belum ada orang percaya atau orang Kristen, sehingga anak-anak mereka dibaptiskan. Seandainya ada, saya yakin bahwa anak-anak mereka akan dibaptis juga. Apa yang diceritakan Alkitab adalah periode pertama dari kekristenan. Dan selanjutnya, pada periode-periode setelah itu, kekristenan perdana, pada waktu mereka sudah menjadi Kristen, lalu mereka mempunyai anak, dan sebagainya. Maka pada saat itulah baptisan anak mulai dipraktikkan. Saya ingin mengutipkan kata-kata dari William Barclay. William Barclay mengatakan, baptisan saat itu adalah untuk orang dewasa. Tidak dikatakan bahwa perjanjian baru menentang baptisan anak-anak, tapi baptisan anak-anak ada karena adanya keluarga Kristen. Dan sering terjadi bahwa di kebanyakan tempat pekerjaan Paulus belum ada keluarga Kristen. Seorang datang kepada Kristus secara individual. Pada jemaat mula-mula, bahkan dia meninggalkan keluarganya. Lalu ada seorang yang namanya Schunemann. Dia mengatakan, kalau dalam abad pertama titik berat baptisan adalah sebagai baptisan pertobatan dalam konteks misi, maka dengan timbulnya generasi kedua dan ketiga dalam jemaat Kristen, baptisan kanak-kanak dari keluarga Kristen makin mendapat tempat dan berjalan sejajar dengan baptisan pertobatan di daerah dan dalam situasi atau kondisi misi. Dan ini jelas, kalau misalnya kita pergi penginjilan ke satu daerah yang sama sekali kafir, kita tentu tidak membaptis anak mereka. Mengapa? Karena belum ada keluarga Kristen di sana. Dan karena itu maka kita memerintahkan pertobatan dan iman baru dibaptis. Tapi setelah mereka percaya, lalu mereka punya anak dan lain sebagainya, maka tentu anak mereka juga itu dibaptis. Nah, itu adalah jawaban untuk keberatan. Sekarang yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah tanggung jawab orang tua dan gereja. Kita sudah melihat landasan Alkitabnya bagi baptisan anak. Dan jelas bahwa seorang anak dibaptis atas dasar iman orang tuanya. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa dosa anak-anak itu ditanggung oleh orang tua. Sampai anak-anak itu disidi, baru dia bertanggung jawab atas dosa sendiri. Ada pandangan seperti itu di dalam kekristenan. Tapi menurut saya ini pandangan yang salah.
Baptisan tidak membuat orang tua menanggung dosa anak-anaknya sampai anaknya disidik. Kalau begitu mending tidak usah sidik-sidik. Supaya apa? Supaya dosa ditanggung orang tua terus. Atau juga saudara, baptisan ini tidak berarti bahwa anak-anak itu pasti selamat atau pasti masuk surga. Prinsipnya secara umum tetap berlaku, yaitu kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru bisa masuk surga. Kalau tidak, maka tetap akan masuk neraka. Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Itu berarti anak-anak yang telah dibaptis itu masih ada kemungkinan masuk neraka kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Ingat, Yudas, seandainya dia memang dibaptis selampun, tapi dia masuk neraka. Jadi baptisan sama sekali tidak menjamin keselamatan seseorang. Untuk itu maka tanggung jawab orang tua dan gereja untuk menuntun anak-anak yang telah dibaptis itu sampai kepada iman Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh adalah penting. Niftrik dan Bolan mengatakan, bila kita membaptiskan anak-anak, haruslah kita saling menginsafkan bahwa orang tua dan jemaat seluruhnya benar-benar bertanggung jawab atas janjinya untuk mendidik anak-anak yang dibaptiskan itu sesuai kehendak Tuhan, dengan mengantar anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus yang mau menyertai dan memberkati anak-anak itu. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 yang sudah saya bacakan di bagian depan tadi. Tanpa itu maka jangan heran kalau Anda adalah orang percaya, tapi anak-anakmu hidup di dalam kejahatan. Misalnya seperti keluarga Eli, Hofni dan Pinehas. Dan karena itu saudara, gereja dan juga orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik, menuntun, memimpin anak-anak yang telah dibaptis. Kita bisa melakukan itu dengan beberapa cara. Pertama adalah dengan mendoakan anak-anak. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan kiranya mau mengaruniakan anugerahnya kepada anak-anak itu dengan membuat mereka menjadi percaya kepada Kristus. Orang tua yang baik yang terbeban untuk keselamatan anak-anaknya adalah orang tua yang mau mendoakan anak-anaknya. Agustinus, seorang yang sangat besar, punya pengaruh besar di dalam kekristenan. Dia adalah seorang yang begitu jahat. Dia adalah seorang yang begitu jauh dari Tuhan. Tapi akhirnya menjadi seorang yang beriman kepada Yesus karena doa dari ibunya. Seorang sejarawan filsaf mengatakan Agustinus adalah seorang jenius dalam filsafat dan teologi. Suatu hati yang penuh dengan kasih Kristen dan kerendahan hati. Ayahnya seorang kafir, tapi ibunya seorang Kristen yang taat. Ibunya sangat merindukan Agustinus menjadi seorang Kristen. Dan dia terus menasihati Agustinus, menyuruhnya membaca Alkitab, tapi Agustinus sama sekali tidak menggubrisnya. Agustinus bahkan terlibat dalam berbagai kejahatan, mencuri dan lain sebagainya. Di usia yang ke-18, dia bahkan meninggalkan agama Kristen dan menganut satu aliran sesat yang namanya Manichaeism. Di kemudian hari, dia menganut Platonisme. Dan juga dia pernah menjadi seorang skeptik. Dan sejak kecil sekali, Agustinus punya masalah dengan keinginan seksnya yang tidak terkendali. Dia mempunyai seorang istri simpanan dan hidup bersama-sama dengan dia selama 12 tahun. Dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia yang namanya Deodatus. Pada saat itu, Agustinus belum berusia 18 tahun. Dia lalu meninggalkan selirnya itu dan bertunangan lagi dengan seorang gadis muda. Tapi sambil menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain lagi, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan nafsu seksnya. Dan saudara-saudara, dia pindah ke Milan pada waktu usianya lebih lanjut. Dia pindah ke Milan, dan di sana, saudara-saudara, di dalam sebuah taman, dia mendengarkan mungkin ada orang anak kecil menyanyi, tole lege, ambillah, bacalah. Lalu dia mengambil Alkitab. Dia baca Roma pasal 13 ayat 13-14 yang berbunyi, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora kemabukan, jangan dengan percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan ini menyebabkan dia bertobat pada tahun 385 atau 386 Masehi. Dan akhirnya dia dan anaknya dibaptis oleh Ambrosius pada Minggu Paskah 387, tahun 387. Perjalanan Agustinus sungguh panjang, saudara-saudara, berliku. Tapi dia mempunyai seorang ibu yang bernama Monica, yang terus berdoa, tiada henti baginya, sehingga dia percaya.
Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa anak-anak yang sudah dibaptis harus terus didoakan oleh orang tua supaya mereka menjadi orang yang percaya. Demikian juga saudara, dua orang di dalam sejarah, ada dua orang kakak beradik yang sangat terkenal, yaitu John Wesley dan Charles Wesley. John terkenal sebagai seorang pemimpin dan pendiri gereja Metodis dan juga seorang teolog. Sedangkan Charles Wesley adalah seorang musikus gereja yang sangat handal dan dia menciptakan ribuan lagu gereja. Bahkan beberapa lagu yang diciptakan oleh Charles Wesley masih ada di dalam Kidung Jemaat, seperti Kidung Jemaat 30, Kidung Jemaat 31, Kidung Jemaat 76, 99, 294, 188, itu adalah karangan dari Charles Wesley. Tapi saudara, di balik kesuksesan dua orang ini, ada seorang ibu yang begitu setia mendoakan mereka, yakni Susanna Wesley. Susanna mendoakan anaknya satu persatu setiap malam sebelum anak-anaknya tidur. Pengalaman telah membuktikan ada begitu banyak anak yang menjadi percaya berguna bagi Tuhan karena doa yang setia dari orang tua mereka, terutama ibu mereka. Karena itu setialah berdoa untuk anak-anak saudara. Setelah saudara membaptiskan mereka, setialah berdoa. Setialah berdoa. Demikian juga guru-guru sekolah minggu. Rajinlah berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kedua saudara, cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan memberitakan Injil pada mereka. Selain doa, orang tua dan gereja juga harus beritakan Injil pada anak-anak itu. Tentu berita Injil di sini harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak-anak. Orang tua dapat saja memberikan cerita Alkitab setiap malam sebelum anak-anak tidur. Demikian juga guru sekolah minggu mempunyai program-program penginjilan untuk anak-anak. Dan ingat bahwa apa yang ditanamkan pada usia yang sangat dini itu sukar dihilangkan sampai pada masa tuanya. Dan karena itu maka penginjilan bagi anak sangat diperlukan. Yang ketiga adalah dengan memberikan teladan positif di dalam hidup setiap hari. Maka orang tua yang membaptiskan anak-anaknya mempunyai tanggung jawab untuk menampilkan teladan hidup yang baik, menampilkan sikap hidup yang baik untuk dilihat oleh anak-anak, dan akhirnya itu menuntun anak-anak itu untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan dengan demikian saudara, maka baptisan kita, baptisan anak-anak itu baptisan yang benar sesuai juga dengan ajaran Alkitab. Tapi ada tanggung jawab yang besar dari orang tua dan gereja yang tidak boleh melepaskan tanggung jawab setelah anak-anak itu dibaptis. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini boleh jadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.